Ya ada pertimbangan pragmatis pada Prabowo tuh, terutama pertimbangan kelayakan secara ekonomi, kelayakan secara security dan kelayakan secara ekologi kan. Nah ide-ide ini kan baru muncul atau Prabowo mungkin dari awal punya ide itu, tapi ide itu kemudian diperkuat oleh analisis ilmu pengetahuan, akademisi, talk show semacam ini. Jadi itu yang saya terangkan tadi, satu waktu Prabowo mesti memilih apa yang mesti surplus pada dia. Legitimasi publik terhadap Prabowo atau raport psikologi Prabowo dengan Pak Jokowi. Di dalam upaya untuk memaksimalkan, apalagi sekarang Prabowo berupaya untuk memperlihatkan program-program dia yang humanistik, sosialistik itu, dia perlu landasan legitimasi baru tuh. Nah landasan itu pasti berbeda dengan Jokowi. Nah orang analisisnya kan Prabowo peran pelahan atau silent operation, ini tentakel Jokowi digunting satu-satu. Ya tapi orang kemudian ada lagi, ya tapi masih ada yang dimasukin jadi komisaris. Jadi itu yang saya bilang tadi, dilema pada Prabowo adalah momentumnya ada tapi monumennya belum bisa dia dirikan. Karena tetap Pak Jokowi masih tadi existingnya ada. Nah lain kalau Prabowo menganggap bahwa iya kekuatan Pak Jokowi itu sebetulnya sedang melemah. Oke, pasti melemah kan. Tapi sekali lagi ada keperwiraan pada Prabowo untuk masa dalam waktu 6 bulan tiba-tiba dia udah ganti warna mobil tuh atau punya hobi lain dan Jokowi ditinggalkan. Nah ini ujian pada Prabowo dan saya kira dia paham itu sebagai orang yang udah berusia berpengalaman panjang dalam politik. Tentu dia lihat yang mana yang strategis, mengandalkan opini publik, dan kelihatannya opini publik makin lama makin menggerogoti legitimasi Gibran, Yunto, Jokowi, lalu Prabowo diam aja. Kan orang melihat itu dengan membahas dua hal, misalnya bahwa tadi Akbar menerangkan bahwa banyak sebetulnya proyek Jokowi yang diam-diam itu diamputasi oleh Prabowo.